Kita mulai ya Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di webinar series Cipta Satria Informatika. Perkenalkan, saya Arinda dari Cipta Satria Informatika yang nanti akan memandu berjalannya webinar kita hari ini. Pertama, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung di webinar kita kali ini ya. Semoga dalam keadaan sehat semuanya dan tetap semangat nih walau sedang dalam masa pandemi seperti ini. Webinar kali ini kita akan membahas tentang model simplification strategies for Autodesk Inventor. Jadi bagaimana nanti Bapak Ibu mendapatkan strategi atau cara simplifikasi model di Autodesk Inventor agar workflow-nya lebih efisien seperti itu ya. Materi webinar kali ini akan disampaikan oleh Mas Alfian nih sebagai Application Engineering Spesialis kami sekaligus instruktur di Autodesk Training Center kami. Dan untuk informasi Bapak Ibu, kegiatan webinar dan workshop biasanya kita lakukan juga setiap minggunya merupakan kegiatan rutin yang selalu kita adakan. Jadi Bapak Ibu bisa pantau terus sosial media kami Cipta Satria untuk selalu mendapatkan info terupdate-nya. Dan ikuti terus kegiatan hari ini ya Bapak Ibu. Dan jika ada pertanyaan, boleh langsung saja, jangan sungkan-sungkan disampaikan di kolom chat maupun Q&A. Siap. Kalau begitu, kita langsung masuk ke sesi webinarnya Bapak Ibu. Untuk Mas Alfian, saya persilahkan. Terima kasih Mas Arinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Kembali lagi bersama kita di webinar series Cipta Satria di hari Rabu 27 Januari 2021. Di sore hari ini kita akan explore dan membahas bagaimana kita membuat simplification model di Autodesk Inventor. Kenapa harus kita lakukan simplifikasi dan tujuannya apa? Nanti kita akan explore bareng-bareng di webinar series kita sore hari ini. Untuk kali ini saya akan dibantu rekan saya Mas Bayu Erik Prasetyo dan Mas Kamal. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan terkait selama perjalanannya webinar, Bapak Ibu bisa sampaikan di kolom Q&A atau di chatbox. Nanti rekan panelis kami akan membantu untuk menjawab, dan nanti di akhir sesi kita ada juga diskusi sesi Q&A. Ya, kita juga bisa berdiskusi di sesi Q&A di akhir webinar series kita sore hari ini. Nah, untuk agenda kita di sore hari ini, berikut ini adalah rundown-nya, item-item apa sih yang akan kita explore bareng-bareng di topik kita untuk simplification model strategis di Autodesk Inventor. Kenapa kita harus melakukan simplifikasi? Background-nya kenapa kita harus melakukan simplifikasi, kemudian juga bagaimana caranya kita melakukan simplifikasi di Inventor, ya. Apa itu nanti level of detail dari assembly, kemudian bagaimana kita persiapkan untuk jadikan sebagai BIM konten, ya, yang berupa salah satu outputnya simplifikasi ini yaitu BIM content ready, dan juga untuk kebutuhan misalkan untuk CAE simulation. Nah, di akhir sesi yang saya sampaikan sebelumnya kita ada sesi Q&A juga, ya. Tapi kalau misalnya ada Bapak Ibu ada pertanyaan ketika saya menyampaikan materi, Bapak Ibu bisa interpretasinya dengan Q&A di chat atau di Q&A feature di Zoom Bapak Ibu masing-masing, nanti akan dibantu jawab oleh rekan panelis kami yang lain. Oke, kita mulai di agenda yang pertama, yaitu kenapa kita harus lakukan simplifikasi model. Nah, kenapa harus kita lakukan simplifikasi? Ya, misalnya pertama kita mendapatkan model dari vendor, ya. Apakah itu terkadang detail atau sebenarnya kita nggak perlukan konten-konten
geometri yang detail di dalamnya, ya, karena misalkan cukup bounding box-nya saja misalnya, atau misalnya kita download dari web misalnya, dan itu extension-nya pun belum tentu IPT misalkan, ya, apakah itu step atau CAD file type yang lain. Atau kita juga untuk mendistribusikan model geometri ini ke third party, ya. Nah, di sini ketika kita mendistribusikan atau sharing information dari model geometri, tentu saja kita harus ada yang perlu kita kontrol, ya, apakah detail informasi di dalamnya misalnya, atau komponen-komponen yang seharusnya ini nggak harus tetap di internal misalnya, nggak bisa kita share, tetapi di customer atau vendor yang lain membutuhkan geometri dari model kita sebagai reference misalnya. Nah, bagaimana kita perlu lakukan kontrol detail geometri dengan melakukan simplifikasi model. Nah, kemudian berikutnya salah satunya kenapa harus kita lakukan simplifikasi, yaitu ketika kita bekerja dengan large assemblies, ya. Nah, kalau misalnya ketika kita bekerja dengan ribuan komponen, ya, nah, tentu saja kita memerlukan hardware resources yang besar juga. Nah, simplifikasi salah satu strategi untuk mengoptimasi performance ketika kita bekerja dengan large assemblies model. Nah, kita tahu ketika kita bekerja dengan engineering activity, ya, tentu saja kita dituntut untuk sedetail dan seinformatif mungkin ketika kita melakukan proses desain, ya. Nah, tetapi yang perlu kita ingat ketika kita menghasilkan yang detail, fully detail, misalnya sampai misalnya chamfer, fillet, surface, dan lain-lain, ya, misalkan itu misalnya perlu ada pertimbangan performance di sana juga, apalagi ketika kita berhubungan dengan assemblies. Nah, pertanyaannya ketika kita bekerja dengan berkolaborasi dengan yang lain, apakah kita harus, ya, informasikan semua detail yang sebenarnya oleh dokumen customer itu nggak perlu misalnya, atau bukan dijadikan sebagai reference. Nah, ini salah satunya kenapa kita harus mengontrol level of detail dari model geometri yang akan kita share. Nah, sebagai contoh misalnya di sini, ya, di gambar yang atas di sini fillet misalnya, ya. Kemudian kita simplifikasi, ya, filletnya ini kita remove, ya. Tujuannya apa? Untuk optimize performance ketika sub assembly ini kita insert ke dalam assemblies yang lebih kompleks misalnya, ya. Nah, lalu misalnya ketika kita bekerja dengan assembly, ya, assemblies di sini. Nah, kita lihat di sini contohnya seperti yang tampak di slide di sini, ya. Ketika kita mendesain struktur misalnya di sini, ya, ada bolt connection misalnya. Nah, ya, misalkan untuk kebutuhan simulasi misalnya, ya. Nah, biasanya ketika untuk simulasi struktur, ya, terkadang ini kan kita perlu nggak harus sampai detail, misalnya detail hole 5 mili, bahkan atau misalkan detail hole rivet atau detail hole yang lain, itu kan sebenarnya nggak perlu kita tampilkan untuk ke CAE model untuk mesh untuk mengenerate mesh-nya misalnya. Kenapa? Ketika kita semakin detail, ya, misalnya semakin detail, misalkan banyak hole yang sebenarnya ini bisa kita simplifikasikan, ya.
Dan resultnya pun ketika ada whole maupun ganda whole ternyata nggak terlalu signifikan misalnya berdasarkan experience kita, ya. Nah, tetapi dampaknya ketika kita tidak melakukan simplifikasi, ya, beban untuk melakukan simulasi analisa tersebut dibutuhkan hardware resources yang lebih besar dengan result yang tidak signifikan perbedaannya. Oke. Nah, atau juga misalkan nanti untuk keperluan misalnya contohnya misalkan ini tank vessel ini misalnya. Nah, kalau bayangkan kalau misalkan kita assembly layout untuk plan factory misalnya. Nah, misalkan ada banyak sekali equipment yang sama misalnya. Nah, sebenarnya yang kita butuhkan di sini adalah untuk connection, piping, dan valve misalnya. Ya, tapi di sini detail-detail yang lain nih misalnya nggak kita perlukan, tetapi dengan kita bawa semua fully detail ke layout factory misalnya, ya kita lihat misalkan di sini ada sekian banyak phase ya, sekian itu tentu saja akan sangat berpengaruh ke performance ketika kita bekerja dengan large assemblies. Nah, kemudian untuk level part, ya. Nah, di Inventor ya sebenarnya memang tidak belum available untuk simplification tool secara spesifik, ya. Tapi di rilis ke depan di beta version, di versi yang lalu, di beta versi lalu saya pernah mendapat informasi ada simplification tools untuk di level part. Karena sekarang ini kan hanya di level assemblies. Ya. Tujuannya apa simplification di level part ini misalnya untuk proses production misalnya. Ya, production untuk fabrikasi misalnya. Untuk kita membuat drawing work fabrication workflow. Misalnya di step pertama kita stok material misalnya. Kemudian di kedua ya drawing kedua kita informasikan misalkan ada penambahan hole, kemudian ada penambahan bending, kemudian ada penambahan sampai full di sini material atau komponen finishnya. Nah, di rilis ke depan mudah-mudahan ini akan rilis untuk yang simplification tools untuk di level part. Nah, tetapi di sekarang ini kita bisa lakukan dengan yang namanya adalah design representation di Inventor untuk level part. Atau kita bisa juga gunakan dengan derive geometry. Nah, ya, bagaimana kita melakukan real di Inventornya untuk aplikasi simplification strategi ini. Nah, kemudian untuk hubungannya dengan large assemblies, ya ini tadi. Nah, beberapa cara di sini, ya, misalnya untuk di level assembly large ya. Nah, ada beberapa komponen yang harus kita memungkinkan untuk kita lakukan sederhanakan modelnya. Misalnya untuk equipment, ya misalkan contohnya purchase equipment, misalkan pump, pressure vessel, ya memungkinkan untuk kita lakukan simplification modelnya yaitu dengan shrink wrap substitutes, ya. Nah, juga untuk memudahkan kita nanti ketika kita bekerja dengan assembly, yaitu kita buat beberapa level of detail dari sub-assemblies yang tampil di assembly model utamanya. Nah, saya coba tampilkan di Autodesk Inventor-nya. Ya, saya coba open di Inventor-nya.
Sambil menunggu sebentar, saya coba browse. Oke, saya share dulu ini research untuk Autodesk Inventor profesionalnya. Saya coba cari, nah, datanya ada di oke. Oke. Oke, saya beralih ke project yang dataset untuk simplification. Saya share ke sini. Oke. Nah, contohnya misalkan saya ada large assembly seperti ini ya. Ini saya buka open dengan nah, bayangkan ketika kita bekerja dengan large assembly ya. Oke, masih Inventor view-nya. Nah, ini adalah hubungannya dengan simplifikasi untuk large assemblies. Oke. Nah, kita lihat di sini ini meskipun belum terlalu besar ya. Kita lihat di sini ada 3.368 unique part ya, dan 470 open document in session. Jadi ketika saya open assemblies ini ada 470 dokumen baik itu part maupun sub assembly yang terbuka. Nah, ketika kita berbagi data dengan seperti ini, ya, tentu saja kita memerlukan resources yang cukup lumayan besar ketika kita untuk bekerja dengan assembly seperti ini misalnya. Nah, yang bisa kita lakukan ya, yang pertama adalah kita manage atau control level of detail dari assemblies-nya. Ya. Nah, di sini. Nah, di sini untuk komponen ini ya, ini kita bisa replace dengan yang namanya yaitu substitute part ya. Nah, di sini untuk komponennya di sini saya open ya. Nah, kita lihat di sini ada lagi level sub assemblies-nya lagi ya. Nah, kemudian di bawahnya bisa saja di sini ada level sub assembly lagi dengan beberapa detail di partnya. Misalnya ada 3D, kemudian ada chamfer, ada hole yang cukup banyak misalnya, tentu saja akan berpengaruh ke performance. Nah, di sini kita bisa lakukan ya, klik kanan substitute dengan string web. Ya, atau kita buat new level of detail terlebih dahulu ya. Nah, sama misalnya ini saya hanya tampilkan untuk base structure-nya misalnya. Nah, ini saya buat base structure. Nah, di sini yang lainnya ya kecuali base structure, di sini saya namanya suppress. Ya, saya suppress, klik kanan, suppress ya. Kemudian ini juga saya suppress ya, kemudian saya suppress. Nah, kita lihat perbedaannya ketika ada beberapa kombinasi suppress, kita lihat di sini ya. Nah, dengan assembly
main assembly di sini masih 001 analysis.yam, kita lihat yang terbuka di sini jauh berkurang, ya. Kemudian kita buat lagi contoh misalkan new level of detail lagi, ya. Misalkan kali ini, ya, saya tambahkan untuk yang namanya di sini suppress, ya. Saya tambahkan dengan ini. Nah, ini bisa kita namakan dengan tertentu misalnya, ya, tinggal klik kanan atau gak ada klik kanan, tinggal klik post klik, ya, kita klik kemudian kita post, kemudian kita klik lagi, kemudian kita rename. Nah, tujuannya apa? Ketika kita berubah di sini, ya, kita bisa beralih kapanpun, ya, ketika open file ini, ya. Nah, kita bisa sewaktu-waktu berpindah. Oke, sebentar, saya tadi sepertinya belum saya save. Untuk yang level of detail yang pertama belum saya save. Ini saya Oke, suppress, saya save. Yes. Oke, yang ini juga. Jadi ketika saya membuat level detail berikutnya, tadi saya terlewat untuk melakukan save comment. Ini dan ini saya suppress. Nah, kemudian save. Nah, dengan metode seperti ini, ya, ketika kita open file, ya, nah kita akan ada opsi, ya, misalnya saya open file kembali, main assembly ini. Nah, di sini saya ada opsi di sini, opsi untuk level of detailnya, sini full. Nah, sini saya bisa pilih, saya ingin fokus untuk komponen mana. Misalkan saya bekerja misalkan pada base struktur. Nah, ketika saya bekerja dan base struktur, itu kan saya nggak memungkinkan saya nggak perlu buka geometri yang lain atau sub assembly yang lain pada assembly tersebut, ya. Nah, dengan begini kita bisa lebih cepat untuk mengopen filenya, ya, dibandingkan tadi ketika kita open semuanya, ya. Misalkan tadi saya open meskipun dengan Express View, tapi di master, ya, misalkan dengan expert, kita lihat. Misalkan saya dengan full misalnya. Nah, klik OK. Nah, akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan kita. Nah, kita lihat masih ada beberapa jeda untuk kita bisa melakukan navigate assemblies-nya, ya. Berbeda ketika kita open ke level of detail base structure. Jadi kita fokus pada area di sini misalnya, kan kita nggak perlu nih geometri yang lain. Nah, itu salah satu strategis simplification di Alice Inventor untuk large assemblies. Saya kembali ke slide-nya. Ya, jika ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan untuk disampaikan di Q&A atau di chat Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk keperluan kolaborasi dengan BIM model. Ya. Nah, ketika kita berhubungan dengan BIM model, ya, kita perlu di sini namanya level of detail reliability-nya. Ya. Nah, kenapa? Karena ini akan dikonsum oleh BIM modeler, ya, untuk arsitek, ya, arsitektur atau building. Tentu saja untuk building mereka nggak akan perlu pertama kali ketika place equipment atau place content itu dia nggak perlu sampai sedetail fully detail seperti yang kita
desain untuk keperluan fabrikasi. Kenapa? Karena yang mereka butuhkan adalah untuk misalkan untuk layout-nya misalnya. Ya, untuk layout awal. Tentu saja mereka perlu untuk full detailnya, tapi kita perlu berikan option kapan. Jadi kita berikan option untuk dia bisa pakai untuk yang coarse, fine, atau fully detail. Ya. Nah, meskipun kita simplify modelnya, ya, tapi tetap kita tidak akan mengurangi informasi properties yang kita berikan di model tersebut. Ya. Nah, misalnya, contohnya misalkan ini untuk built environment ini, ya, dan mereka butuhkan properties misalnya untuk spek, kemudian untuk material, kemudian untuk cost misalnya. Dan saja ini bisa kita sematkan juga informasi properties tersebut di konten BIM hasil dari simplification model kita di Autodesk Inventor. Ya. Nah, ketika kita bicara dengan hubungannya dengan BIM konten, ya. Nah, misalnya kita untuk HVAC equipment atau misalkan pump atau misalnya spesifik equipment yang lain misalnya. Nah, ketika kita seperti yang saya sampaikan tadi, kita ketika fabrikasi kita perlu fully detail pasti. Ya, tetapi untuk dia kita share ke BIM modeler tentu saja mereka nggak perlu sampai full detail. Nah, dengan feature yang ada di Autodesk Inventor, ya, terkadang kan kita mendapatkan file-file dari non-native Autodesk Inventor di luar Autodesk Environment. Nah, meskipun file yang datang dari luar tersebut, yang non-Autodesk file tersebut included juga fully detail, ya, tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa lakukan simplification di Autodesk Inventor untuk kita generate BIM modelnya. Ya. Nah, sebagai contoh di sini, ya. Nah, kita sebagai fabrikator, ya, biasanya kita punya beberapa customisasi varian atau varian dari model. Nah, dengan logic rule yang ada di Autodesk Inventor atau kita import dari third party file yang lain, ya. Di sini kita bisa variasikan beberapa model varian untuk nanti kita generate BIM kontennya, tentu saja dengan yang sudah simplify. Misalkan contohnya pressure ini, yang dibutuhkan yang krusialnya apa, yaitu posisi nozzle-nya misalnya. Nah, ini yang perlu kita detailkan, ya. Jadi misalnya untuk komponen-komponen di dalam pressure vessel ini, ya, di dalamnya itu nggak perlu. Ya, misalkan di dalam ada filter, ada komponen yang detail yang lain, itu nggak perlu kita bawa. Yang perlu kita bawa untuk misalkan dalam hal ini BIM content tentu saja adalah connection untuk valve dan nozzle-nya ini. Nah, bahkan ketika di Revit misalnya, ya. Nah, bahkan untuk di Revit misalnya mereka yang diperlukan di sini adalah yang paling utama ketika kita misalkan komponen HVAC misalnya. Nah, yang mereka perlukan di sini adalah untuk connection untuk ducting-nya, untuk connection piping-nya. Ya, untuk detail-detail yang lain mereka nggak perlu, ya. Nah, hal-hal ini yang perlu kita persiapkan, ya, di Autodesk Inventor. Oke. Nah,
saya tunjukkan di Autodesk Inventor dalam konteks untuk BIM konten. Oke, saya restart kembali untuk Autodesk Inventor-nya. Saya ke project ini. Nah, misalkan ini rectangular mana ya? Sebentar, saya coba cari Saga. Oke, furniture aja ini. Oh, bukan. Wait, bukan ini, maaf. Saya coba pakai yang ini kayaknya ada. Oke, saya coba. Oke, sebentar. Saya terlewat untuk menyiapkan dataset untuk yang BIM. Siap Mas Alfian. Bapak Ibu sembari nunggu Mas Alfian menyiapkan datasetnya, saya infokan beberapa link di kolom chat ya, bisa dilihat Bapak Ibu semuanya. Itu ada di Teknologi Center, ada Teknologi Center kami, website dan sosial media kami. Bapak Ibu bisa ikuti jika ingin melihat seperti rekaman webinar atau rekaman workshop kita sebelum-sebelumnya dan tips trik penggunaan teknologi Autodesk terbaru. Bapak Ibu bisa pantau di situ untuk mendapatkan info terupdate-nya. Itu ya Bapak Ibu. Terutama di Teknologi Center kami Bapak Ibu itu ada banyak sekali konten-konten dan tips trik menarik yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk penggunaan software Autodesk sehari-harinya. Oke. Oke, ini sudah ketemu. Misalnya saya di sini yang saya pakai yang ini aja. Kitchen equipment. Nah, misalkan ini. Nah, misalkan saya punya komponen untuk ini. Nah, di sini saya sebelumnya saya sudah punya detail model ini. Yang ini saya buat dengan misalnya yaitu metodenya dengan sheet metal, ya. Nah, di sini saya bisa buat untuk simplification-nya, yaitu di sini ada tools yang namanya yaitu untuk keperluan BIM model. Kita ke tab assembly. Nah, di sini ada namanya shrink wrap atau simplify view. Oke. Nah, di simplify view ini ya, saya bisa melakukan untuk saya hide kali ini saya lakukan aja misalnya define envelope ya. Nah, di sini saya bisa buat define envelope untuk komponen ini ya. Jadi yang
diperlukan di sini hanyalah misalkan bounding box-nya saja misalnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita lihat di sini. Nah, ini kita bisa jadikan sebagai nanti untuk ke BIM konten ya. Nah, misalnya nanti kita ekspor BIM konten ya, kemudian misalkan di sini kita altering dulu, misalkan untuk model propertiesnya apa sih yang ingin kita tampilkan nantinya ya, kemudian locate insertion point-nya. Nah, ini kita bisa tentukan di Autodesk Inventor ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sebelumnya familiar dengan Autodesk AutoCAD misalnya, ya altering BIM content ini similar konsepnya seperti kayak kita membuat blok di AutoCAD ya. Kita tentukan insertion point-nya, kemudian kita tentukan objek apa yang ingin kita masukkan ke dalam blok dan informasi apa aja, misalkan dengan atribut atau field text misalnya, itu kita bisa saja lakukan untuk keperluan BIM konten ini. Oke, sebenarnya saya ada beberapa videonya. Sebenarnya saya ingin menambahkan live demonya, tapi sepertinya saya ada kendala dari location dataset yang sebelumnya sudah saya persiapkan. String web tadi ya, dengan detail komponen yang menurut saya bisa saya kontrol ya. Jadi dokumen consumer saya nggak perlu untuk saya bagikan misalnya untuk panel elektroniknya ini misalnya ya, tetapi di sini kita perlu tampilkan untuk hole atau untuk reference piping atau nozzle connection-nya ya, misalkan sini. Nah, ini yang string web misalnya ya. Nah, di sini saya buat included-nya by default adalah akan ke bawah semua ya, tapi di sini saya pilih komponen yang saya exclude ya. Nah, kemudian saya pilih komponen yang ingin saya tampilkan ya. Nah, yang saya tampilkan di sini adalah komponen kulitnya aja misalnya, misalkan untuk bodinya misalnya. Jadi internal komponen ini nggak saya bagikan ya, karena memang nggak diperlukan oleh dokumen consumer yang akan saya bagikan ini ya. Yang mereka perlukan adalah connection untuk pipingnya misalnya. Nah, kita lihat dari tadinya misalkan 265 komponen, saya bisa reduce hanya 8 komponen saja. Nah, dengan saya mereduce komponen ini, tentu saja size dari BIM konten yang akan saya bagikan tentu saja akan signifikan berkurang size-nya ya, dibandingkan saya fully detail, saya ekspor semuanya sebagai BIM content environment. Ya, ini berlaku juga misalkan ketika kita bekerja dengan assemblies ya. Nah, saya mulai untuk BIM content yang pertama yaitu untuk plan industries ya. Nah, workflow-nya adalah misalkan di sini ya. Saya tentukan tadi misalkan saya sudah punya varian configuration ya. Kemudian saya tentukan di sini di inventor, saya tentukan di sini connection untuk pipe connector di inventor. Lalu ya di plan 3D-nya saya import ya. Sebelumnya ini saya save as sebagai export sebagai .adsk file ya. Kemudian di plan 3D ya, untuk plan saya import sebagai custom equipment dari Autodesk Inventor dan saya convert connection yang tadi saya define di Inventor ke nozzle standar yang sudah saya definisikan di plan 3D untuk keperluan project plan-nya. Nah, berbeda lagi halnya untuk Autodesk Revit ya. Nah,
Untuk di Autodesk Revit, misalkan di sini single varian, ya, nggak ada varian, hanya satu model misalnya. Ya, ini simple, tinggal kita tentukan dengan yang namanya tadi, kita membuat simplification part-nya. Kemudian kalau misalkan kita banyak varian, tentu saja kita perlu buat dulu di Inventor, yaitu konfigurator rule-nya. Bisa dengan iCopy, iLogic, atau feature yang ada di Inventor. Nah, kemudian contoh workflow-nya, ya, di sini, ya, saya kontrol detail informasi seperti halnya yang saya sampaikan di sync web detail tadi, ya. Kita remove unnecessary detail, ya. Kemudian tetapi tetap kita tampilkan untuk yang connection reference-nya. Dan di Revit sudah siap pakai dengan properties informasi yang kita bagikan juga. Karena berhubungan untuk nanti BOQ di Revit-nya. Ya. Nah, misalnya di sini saya buat simplification-nya, ya. Nah, ini saya buat untuk reference geometry untuk pipe connection, ya. Nah, kemudian saya tentukan di sini yaitu insertion point-nya untuk nanti insertion point di Revit, ya. Biasanya untuk yang sering digunakan untuk di Revit itu adalah sumbu Z itu adalah ke arah top, ya, by default, atau memang yang common digunakan, ya, untuk sumbu Z ini mengarahnya ke top. Nah, kemudian sini kita tentukan informasi apa saja yang akan saya tampilkan untuk BIM konten yang saya buat ini. Nah, saya ekspor sebagai .adsk, kemudian saya tentukan di sini classification-nya untuk BIM kontennya, yaitu saya di sini sebagai HVAC equipment. Nah, ini yang saya bagian informasinya, ya. Misalkan di situ adalah untuk spek dari equipment HVAC ini. Nah, setelah itu saya save as sebagai .adsk. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada kalau khususnya untuk Revit, ya, ada .adsk, ada .rfa, dan .ifc. Ya. Kapan kita menggunakan untuk .adsk? Ketika .adsk ini kita pilih, kalau misalkan versi Revit yang akan menggunakan konten kita ini nggak sama versinya. Misalnya kita menggunakan versi 2021, tapi dokumen consumer itu versinya berbeda, ya, rilisnya dengan yang Inventor kita. Nah, itu kita gunakannya ekspornya adalah .adsk. Kemudian kalau misalkan versinya sama, yaitu kita pilih ke .rfa, yaitu Revit Family. Nah, kalau misalkan untuk yang single spec, misalnya contohnya tadi yang seperti contoh yang di depan, ya, misalkan untuk yang komponen ini, ya. Nah, di low ini, nah ini kita bisa ekspor sebagai .ifc, ya. Kenapa? Karena kita bisa manfaatkan fitur yang ada di Autodesk Revit, yaitu link ifc file, ya. Tujuannya ketika ada perubahan di ifc filenya, itu akan mensinkronis di Autodesk Revit-nya, ya. Nah, kemudian untuk keperluan infrastruktur misalnya. Nah, untuk infrastruktur memungkinkan juga misalnya misalkan untuk membuat desain geometri bridge
bridging part jembatan ini misalnya, yaitu di Autodesk InfraWorks untuk infrastruktur, misalnya untuk pile, foundation, kemudian misalnya untuk abutment misalnya. Nah, itu kita bisa buat di Inventor untuk kita bawa ke InfraWorks. Ya. Nah, misalnya contohnya, nah dengan kita buat logic rule-nya misalnya untuk bisa kita tampilkan variasinya nanti di InfraWorks atau AutoCAD Civil 3D. Nah, yang terakhir yaitu untuk simplification untuk CAE, untuk keperluan finite element analysis. Nah, kenapa kita perlukan juga simplification di simulation? Ya. Nah, misalnya seperti yang tampil di sini, ya. Nah, kita lihat, kita bisa hide, misalkan kita remove wall connection-nya misalnya. Ya, karena memang kita misalnya untuk keperluan simulasi CFD misalnya. Nah, untuk simulasi CFD ini kan kita bisa remove ya. Kita kan ketika wall connection ini kan sebenarnya kan tertutup nih. Ya, dianggap gak ada hole. Nah, dengan simplification kita bisa remove wall connection-nya ini ya. Kemudian kita replace kita remove juga hole-nya ya. Jadi seolah di sini nggak ada hole. Dan ya, ketika kita hubungan CFD misalnya untuk centrifugal pump ini misalnya, nah ini kan nggak perlu nih struktur dari apa? Ya, struktur dari pumpnya ini ya. Nah, ini kita bisa hide, kita exclude ya di Autodesk di Inventor Assemblies-nya, seperti contoh yang assembly yang saya di depan tadi. Saya bisa nonaktifkan ya dengan membuat level of detail ya. Nah, sebenarnya sih bisa juga tanpa harus kita simplify, kita bisa running juga di CAE environment ya. Tetapi kita perlu ingat ya, khususnya misalkan contohnya misalkan dalam case CFD ya. Ketika bolt connection-nya ini saya input juga ya. Nah, karena saya ada geometri yang lebih detail, otomatis mesh-nya ya di sana akan membutuhkan mesh yang lebih detail lagi, dan beban simulasinya akan lebih besar. Padahal itu tidak berpengaruh apa-apa ke result CFD-nya. Ya, karena kenapa? Karena bisa saja, karena kita bisa remove ya, kita void dengan misalkan di sini kita hide hole-nya. Jadi kan tetap kondisi tertutup ya untuk melakukan simulasi CFD. Nah, itu salah satu pendekatan kenapa kita perlu melakukan beberapa simplification assemblies di Autodesk Inventor. Oke, sampai di sini pertanyaan. Silahkan disampaikan di kolom Q&A. Mas Arinda ada yang ingin tambahkan atau Mas Bayu mungkin? Dari saya nggak ada, Mas Fian, cukup. Oke, Mas Fian, berarti dari tim teknikal sudah cukup ya? Ya.
Siap, Mas Alfian dan Mas Bayu. Terima kasih banyak sudah menyampaikan materi webinar kita hari ini. Sangat menarik ya Bapak Ibu kalau kita lihat bagaimana Autodesk Inventor ini bisa sangat membantu dan kita manfaatkan nih untuk simplifikasi model yang tentu bisa nantinya bisa mempermudah workflow kita dalam membuat desain. Bagaimana kolaborasinya dengan BIM model juga dan sampai simplification untuk proses CAE-nya. Silakan Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan, kita masih ada waktu beberapa menit di sesi webinar kita hari ini. Jika belum ada pertanyaan terkait webinar hari ini, jika misalkan Bapak Ibu juga ada pertanyaan terkait license atau software lainnya atau training khusus nih untuk tim Bapak Ibu, selain Autodesk Training Center dan Certification Center, kami juga merupakan Autodesk Code Partner di Indonesia nih Bapak Ibu. Jadi kami merupakan partner resmi dari Autodesk di Indonesia. Jadi Bapak Ibu bisa tanyakan apapun kepada kami terkait teknologi Autodesk. Bisa menghubungi sosial media kami atau di website kami, ada kontaknya, atau bisa menghubungi saya langsung, Arinda. Saya sudah share kontak saya di kolom chat ya Bapak Ibu, silahkan jika ingin di-save terlebih dahulu. Boleh misalkan tentang webinar hari ini atau webinar dan workshop series sebelumnya juga. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi dari Mas Alfian, mungkin ada tambahan? Oke, untuk webinar dan workshop di minggu depan kita sedang persiapkan ya Bapak Ibu semua. Oh ya, untuk di workshop di minggu ini, mohon maaf sekali kita tiadakan karena ada agenda lain yang tidak memungkinkan dan konflik agenda schedule-nya dengan workshop kita di hari Jumat. Jadi tetap pantengin di media sosial kita untuk informasi topik webinar dan workshop di minggu depan. Karena di mulai bulan Februari kita sudah di materi yang baru. Ya, Oke, siap kita Mas mulai Alfian. materi baru untuk di bulan Februari. Siap Mas Alfian. Jadi Bapak Ibu bisa pantau terus media sosial kami di link-link yang sudah saya bagikan tadi, sosial media kami Cipta Satria Informatika. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah join webinar kita hari ini. Kami dari Cipta Satria tutup ya. Sampai jumpa di webinar workshop series kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.